Oke, baik Ibu-Ibu, jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai bagaimana merancang pemasaran. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana mengelola keuangan usaha. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya punya yel-yel, satu yel-yel nih untuk Ibu-Ibu sekalian. Saat saya bilang KPM PKH, Ibu-Ibu jawabnya masyarakat sejahtera. Oke, baik kita mulai. KPM PKH, masyarakat sejahtera. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Baik Ibu-Ibu, jadi itu tadi video singkat. Bagaimana Ibu-Ibu sudah melihat dari perjalanan Ibu Lili untuk memulai usahanya? Apakah Ibu-Ibu sudah memahami bagaimana proses untuk memulai ide usaha dan untuk mengembangkan ide usaha yang sudah dilakukan oleh Ibu Lili tadi? Oke, bagaimana Ibu-Ibu? Ya, betul sekali Ibu. Jadi video tadi menceritakan bagaimana Ibu Lili untuk melihat potensi lingkungannya. Ibu Lili menganalisa terlebih dahulu di lingkungannya masyarakat membutuhkan apa. Apakah masyarakat menginginkan suatu produk atau membutuhkan suatu hal atau memiliki suatu masalah dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Misalkan di lingkungan Ibu ada banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa itu jarang ada yang masak. Jadi, ibu-ibu menganalisa bahwa mereka perlu dengan masakan. Jadi, ibu berusaha untuk membuat usaha makanan siap saji. Nah, nanti mahasiswa itu akan datang untuk membeli produk ibu. Di sana juga ibu harus memberikan harga yang bersaing. Misalkan ada pesaing yang lain, harus diberikan harga yang memiliki harga ekonomis. Misalkan untuk mahasiswa kita berikan harga-harga 8.000 atau 10.000 agar itu tidak terlalu mahal bagi mahasiswa. Itu salah satu cara untuk mengelola ekonomi dalam usaha kita. Baik Ibu, selain hal tadi, kira-kira ada hal apa yang bisa disirahkan dalam video yang sudah ditayangkan? Ya, betul sekali Ibu. Bahwa di dalam video tadi dijelaskan bahwa bagaimana kita untuk mengelola keuangan. Agar bagaimana Ibu? Jadi uang itu jangan sampai uang modal usaha itu akan habis. Pelan-pelan habis maksudnya bagaimana? Uang modal usaha jangan pernah digunakan untuk biaya kebutuhan rumah tangga. Jangan pernah digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar usaha. Misalkan anak kita menginginkan uang jajan dan anak kita meminta kepada ibu dan bapaknya. Misalkan dia bilang, "Pak, saya minta uang untuk jajan." Terus ibu mengambilkan uang, saya berikan kepada anaknya dari uang modal usaha itu.
Nah, itu jangan pernah dilakukan karena kita harus membedakan yang mana antara uang untuk usaha dan mana uang untuk kegiatan atau kebutuhan rumah tangga. Baik Ibu, nanti akan saya tampilkan poster mengenai bagaimana kita membedakan uang yang digunakan untuk usaha dan uang untuk kebutuhan rumah. Gambarnya bisa dilihat di layar. Nah, jadi gambar dapat dilihat Ibu ya, bagaimana pisahkan pengelolaan uang usaha dari uang keluarga. Ini ada 3 poin yang perlu Ibu-ibu pahami. Yang pertama, segera sisihkan pemasukan usaha untuk modal. Yang kedua, simpan uang usaha dan uang keluarga di tempat terpisah. Yang ketiga, buatlah catatan keseluruhan pemasukan dan pengeluaran usaha dalam catatan kas harian. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu memiliki pandangan mengenai poster yang telah saya sampaikan tadi, yang telah ditayangkan? Baik, silakan Ibu. Kak. Lanjut. Ya, betul sekali Ibu. Bahwa dalam melakukan suatu usaha, kita harus membedakan yang mana uang untuk modal usaha atau yang digunakan untuk melakukan usaha, dan mana uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah yang untuk kebutuhan keluarga kita. Itu sangat penting bagi ibu-ibu sekalian. Itu harus diingat ya ibu-ibu, bahwa uang yang usaha dan uang rumah ini harus dibedakan. Dan setiap penghasilan itu kita harus sisihkan, kita taruh. Misalkan kita menggunakan metode pemisah yang misalnya kita kasih kelompok, ada 2 kelompok sini misalkan. Kita kasih di kelompok pertama uang ini uang untuk usaha, jangan diganggu gugat. Yang kedua ini adalah uang untuk kebutuhan sehari. Nah, ini uang ini yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari seperti kita beli bahan makanan, untuk memberikan anak kita uang jajan dan sebagainya. Dan yang kedua, kita juga jangan pernah lupa membuat namanya catatan buku harian. Buku harian itu fungsinya apa untuk usahanya ibu-ibu sekalian? Yang pertama adalah fungsinya sebagai monitoring, mendata uang keluar dan uang masuk dari ibu-ibu sekalian. Dari buku catatan harian itu, ibu akan melihat dalam hari ini ibu bisa mengeluarkan dana modal sebesar berapa. Dari modal sekian, misalkan 100.000, ibu mendapatkan keuntungan berapa. Nah, misalkan kita contohkan mendapatkan keuntungan sekitar 50.000. Jadi kita sudah mendapatkan pemasukan sebanyak 50.000 dan uang usahanya ini bertambah menjadi 150.000. Nah, uang ini jangan diganggu gugat. Dan kita akan melihat di sini dari catatannya itu, oh berarti uang keluarnya pada hari pertama sekian dan uang masuknya pada hari pertama sekian. Baru kita juga bisa melihat nanti dari minggu-minggu selanjutnya. Misalkan sudah berjalan 1 minggu, usaha ibu sudah memiliki perkembangan atau tetap jalan di tempat, kita bisa lihat dari buku catatan ini. Kita misalkan dalam misalkan yang ini yang ada perubahan dalam situasi perubahannya, 1 minggu pertama ibu sudah bisa mendapatkan penghasilan sebanyak sekitar 100.000 dalam 1 hari. Itu keuntungannya dengan modal sebanyak 100.000 juga. Dan misalkan jalan di tempat misalkannya, ibu dalam 1 minggu menggunakan modal 100.000 tapi keuntungannya tetap di tempat. Nah, ini maksudnya gimana? Seperti itu. Apakah ada beberapa barang yang tidak habis terjual atau bagaimana, kita bisa lihat di buku catatan. Nah, dari catatan harian itu kita bisa juga melihat arus dari keuntungan kita dalam, misalkan kita dalam 1 bulan kita sudah mendapatkan keuntungan berapa. Dan kita juga akan bisa melihat catatan per tahunnya kita dapat keuntungan berapa. Nah, dari semua catatan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan modal sekian kita bisa dapat keuntungan sekian. Jika ibu ingin mengupgrade usahanya atau meningkatkan usahanya, ibu bisa melihat dari catatan harian dan catatan bulanan yang ibu-ibu telah buat. Untuk selanjutnya ibu-ibu silakan buka halaman 32 di modul pintarnya. Oke, sudah dilihat, mari kita lihat bersama ibu-ibu.
Oke, baik Ibu, jadi sudah dilihat catatan kas harian untuk usaha yang ada di modul pintar halaman 32. Oke, jadi kalau setelah Ibu lihat di sana, di situ ada tampilan tabel ya Ibu ya. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Lili. Yang pertama ini yang ada tulisan 1, kita lihat itu ada pinjam dari Ibu Lili, sebesar uang masuknya itu maksudnya 100.000, uang keluarnya belum ada, sisanya masih tetap 100.000. Nah, setelah Ibu Lili pinjam uang itu, Ibu Lili melakukan pembelian panci 1 buah. Nah, 15.000 ini artinya harga pancinya, jadi uang keluar. Nah, Ibu harus mencatat pengeluaran itu di uang keluar. Dan uang masuk ini karena Ibu Lili melakukan pinjaman, uang masuknya sebanyak 100.000 ditulis di uang masuk. Nah, setelah Ibu Lili membeli panci 1 buah ada 15.000, jadi 100.000 kurang 15.000 sisa 85.000. Selanjutnya Ibu Lili membeli gas seharga 15.000. Jadi dari harga 15.000 ini 85.000 dari uang sisa yang dimiliki oleh Ibu Lili dikurang 15.000 jadi sisa 70.000. Selanjutnya Ibu Lili beli ikan. Nah, beli ikan untuk usahanya seharga 50.000. Dari 70.000 itu dikurangi 50.000, sisa 20.000 dari uang kasnya. Selanjutnya Ibu Lili membeli bumbu-bumbu untuk digunakan memasak ikan. Harganya sebanyak 20.000. Dari 20.000 ini dari sisa 20.000 yang tadi tersisa 20.000 dibelikan bumbu-bumbu sebanyak 20.000, jadi sisa uangnya habis. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Jadi untuk melakukan pencatatan itu uang masuk yang ada di hari itu dicatat di catatannya itu di uang masuk, dan uang yang digunakan untuk melakukan pembelanjaan itu ditulis di uang keluar. Sisa dari belanja ditulis di sisa. Nah, itu maksudnya. Setelah itu, ibu-ibu kan ada mendapatkan keuntungan usaha. Dari keuntungan usaha itu Ibu tulis di sana hasil jualan ikan. Nah, dari hasil jualan ikan itu ibu-ibu misalkan dapat keuntungan ini, di sini kan contohnya Ibu Lili dapat uang masuk sebanyak 90.000. Jadi ada berapa yang kurang di sini Ibu uangnya? Iya, betul Ibu. Jadi kurang 10.000. Seharusnya Ibu Lili itu bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100.000, tapi untuk membalik modal saja belum sampai. Nah, itulah proses Ibu ya. Karena kan di sini kan ada beli barang yang tidak habis sekali pakai. Oke Bapak Ibu, jadi tadi itu kita lanjut lagi ya. Buka halaman 36, kita lihat dari hasil akhir yang dilakukan oleh Ibu Lili. Dari dia sudah melakukan kegiatan jualannya ini selama 28 hari di buku catatan hariannya. Kita lihat di kegiatan yang ke-28, Bu Lili tetap melakukan kegiatan yang sama, beli ikan seharga 50.000 dengan uang sisa sebanyak 98.000. Terus beli bumbu 20.000, dari 98 tadi dikurang 20.000 sisa 78. Dari beli gas dari 15.000 78 kurang 15 sisa 63.000. Menabung ada ini bisa menabung lagi jadinya Ibu Lili. Menabung 10.000. Jadi uangnya itu berkurang 10.000, jadi sisa 53.000 dari uang sisa tadi 63.000. Hasil jualan ikannya itu sama, jualan ikannya 90.000. Nah, total ya, kita lihat total keseluruhan yang dihabiskan Ibu Lili dalam jangka waktu 28 hari. Kita lihat di situ dalam pemasukan uang masuk selama 28 hari itu sudah sebanyak 2.560.000 rupiah. Itu karena kita melakukan pemutaran uang, jadi kita tidak sadar kita sudah melakukan pembiayaan uang masuk itu sebanyak itu. Dan uang yang kita gunakan untuk belanja bahan itu juga kita tidak sadari sebanyak ini, karena selama kita putar terus uangnya. Jadi uang total yang kita gunakan untuk biaya pembelian bahan dan sarana sebanyak 2.417.000 rupiah. Itu yang dilakukan oleh Ibu Lili selama 28 hari dan mendapatkan keuntungan sebanyak 143.000. Ini lumayan Bu. Jadi setiap harinya ibu-ibu selalu harus continue dalam melakukan usaha. Baik ibu-ibu sekalian, jadi tadi itu dari hasil pemaparan materi mengenai mengelola keuangan usaha.
Jadi fungsi dari catatan kas itu adalah melihat arus, apakah dari usaha kita itu mendapatkan keuntungan atau malah memberikan kerugian kepada kita. Nah, dari catatan itu kita bisa melihat hasil dari kegiatan usaha kita selama 1 bulan ataupun bertahun-tahun. Dari buku catatan harian itu juga atau catatan bulanan itu, ibu-ibu juga bisa melihat pemasukan itu kurang atau pemasukan itu lebih atau untung. Ibu-ibu bisa melihat di sana. Terus ibu-ibu juga bisa melihat pengeluaran apa saja yang ibu-ibu lakukan. Dan juga ibu-ibu bisa memantau pengeluaran ibu-ibu sekalian. Nah, misalkan ibu melakukan tanpa menggunakan buku kas, ibu hanya membeli saja tanpa ada catatan. Nah, itu bisa melakukan kesalahan atau keluar dari kebutuhan ibu. Dengan buku catatan ini, ibu bisa melihat kebutuhan apa saja yang ibu-ibu selalu beli untuk kegiatan perharinya, agar ibu-ibu tidak keluar dari jalur pembelian yang seharusnya ibu gunakan untuk usaha. Jangan pernah keluar dari jalan atau alur modal yang harus ibu keluarkan. Dengan buku catatan ini, ibu-ibu juga bisa melihat barang-barang apa aja yang ibu-ibu perlukan dalam usaha. Terus barang-barang apa saja yang misalkan selalu laris dalam kegiatan usaha ibu. Nah, sanalah ibu bisa melihat peluang-peluang yang bagus dalam usaha ibu dan bisa dikembangkan ke depannya. Nah, dari hasil pencatatan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu harus melihat di sana apakah dari catatan selama 1 bulannya ini ibu-ibu mendapatkan keuntungan atau tidak. Jika mendapatkan keuntungan, ibu harus menulis di bagian total. Di totalnya itu ibu tulis, ibu dalam 1 bulan pemasukannya sekian, pengeluaran untuk pembelian barang-barang sekian, dan keuntungannya sisa uang itu sekian. Nah, itulah hasil dari kegiatan usaha ibu dalam 1 bulannya. Itu harus tetap dipantau.